Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Bersama dengan Lause Zela, kita mau bersama-sama lagi adik-adik belajar kebenaran Alkitab. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hasil dari ketekunan. Namun sebelum itu adik-adik semua, langsung aja kita semua untuk berdoa ya. Kita memulai renungan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kami waktu sehingga kami boleh bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati adik-adik yang di rumah yang mendengarkan. Kiranya firman Tuhan boleh mereka mengerti dan mereka boleh menjadi anak-anak yang patuh, yang boleh melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, kemarin bersama dengan Lause Zela juga kita sudah belajar tentang Daud dan juga ketiga orang temannya. Bagaimana kita melihat ketekunan dari Daud dan ketiga orang temannya. Apa ya ketekunan itu artinya kemarin? Lause ulang lagi ya, ketekunan adalah tetap berpegang teguh dan juga berkeras hati adik-adik. Jadi kita mau tetap berpegang teguh pada apa yang sudah kita percayai, apa yang sudah kita pegang sebagai kebenaran. Itu yang disebut ketekunan. Nah, hari ini lanjutannya kita mau belajar apa sih setelah kita bertekun dalam melakukan semuanya itu, apa yang kita dapat ya? Apa hasil dari ketekunan? Nah, itu temanya tadi, hasil dari ketekunan. Adik-adik semua, adik-adik pernahkah mempunyai suatu hal yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita, di dalam hari-hari adik-adik semua? Contohnya saja ya, langsung ambil dua contoh. Kalau kita mempunyai keinginan untuk dapat tahun ini nih, saya mau mendapat ranking 3 besar, mendapat juara 3 besar. Nah, contoh yang kedua, misalnya adik-adik memiliki sesuatu barang yang ingin dibeli, tapi harganya lumayan mahal ya. Nah, di dalam kedua hal ini adik-adik semua membutuhkan ketekunan. Artinya, untuk dapat mencapai kedua hal ini, adik-adik butuh usaha, butuh ketekunan, berpegang teguh terus pada tujuan akhir, bahwa adik-adik yang pertama tadi ingin mendapat juara 3 besar dan juga ingin mendapatkan barang yang ingin adik-adik miliki, dapat membeli barang-barang yang adik-adik inginkan. Nah, di dalam itulah adik-adik harus butuh ketekunan yang tidak berubah tujuannya tadi apa, ingin melakukan itu, tujuannya tidak akan berubah karena kita bertekun. Nah adik-adik, maka dibutuhkan usaha dan dibutuhkan kesungguhan, tidak malas. Dan juga kalau ingin membeli barang tersebut, adik-adik harus menabung, harus ada yang disisihkan uang jajannya sehingga bisa membeli barang yang cukup mahal harganya yang adik inginkan. Nah adik-adik, dan pada akhirnya setelah kita sudah bertekun, berusaha, kita mendapatkan hasil dan menikmati hasil yang ingin kita capai tadi, dapat peringkat 3 besar dan juga mendapat barang yang kita inginkan. Nah begitu juga adik-adik, Alkitab memberikan kita suatu pengertian bahwa kita memerlukan ketekunan untuk mendapat hasil yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-36. Lalu bacakan untuk kita semua ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah adik-adik, Alkitab memberitahukan kita memerlukan ketekunan di dalam kehidupan kerohanian kita. Percaya kepada Tuhan ternyata juga dibutuhkan ketekunan adik-adik. Karena apa? Tuhan akan memberikan janjinya, itulah hasil bagi kita semua. Janji yang Tuhan berikan bagi kita yang bertekun dalam iman, terus percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak merupakan Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan setiap kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita janji
janji keselamatan adik-adik. Kita akan selamat mendapat upah yang besar nanti di surga adik-adik. Itulah upah yang akan kita dapatkan nanti. Dan yang kedua, janji yang juga bagi kita, siapa yang sungguh-sungguh bertekun dan juga tetap tidak menyerah dan tidak merubah apa yang menjadi tujuannya, maka adik-adik semua akan Tuhan sediakan keberhasilan. Artinya adik-adik dapat mencapai itu semua dengan keberhasilan yang Tuhan berikan. Nah, itulah adik-adik kedua hal ini yang Tuhan janjikan jika adik-adik semua mau bertekun, berusaha dan juga melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan sudah kita tahu, semuanya ada di dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan, kehendak Tuhan itu semua tertulis dalam Alkitab. Tinggal kita sendiri adik-adik yang mau membaca, mau terus mengerti firman Tuhan, dengan mau belajar terus firman Tuhan. Dengan itulah kita akan mendapat hasilnya keberhasilan. Dan juga kalau kita percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, Tuhan menyediakan keselamatan, menyediakan upah yang besar nanti di surga adik-adik dengan sukacita dan daripada Tuhan. Nah, itulah adik-adik hasil dari ketekunan jika kita mau bersungguh-sungguh menetapkan hati kita pada satu tujuan yang benar. Mari kita berdoa untuk menutup renungan di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami waktu untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk terus bertekun di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan dan juga setiap hal yang akan kami kerjakan, sehingga kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di sepanjang hari ini. Dadah.